Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Ini ada sebuah berita yang mengejutkan sekaligus menarik ya. Sebuah perubahan konstelasi dunia nih antara berbagai kekuatan yang dipicu dengan sikap-sikap maupun tindakan-tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Yang pertama adalah Amerika Serikat menyatakan keluar dari WHO. Tentu saja ini menimbulkan keguncangan yang luar biasa di kalangan dunia internasional karena implikasinya pasti sangat luar biasa pula ya, terbukti beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan keputusannya untuk Amerika Serikat keluar dari WHO, disusul dengan tindakan yang dilakukan oleh negara sekutu terbesarnya, yaitu Italia ya. Jadi memang belum resmi nih Italia, tapi dalam wawancara terhadap Deputi Perdana Menteri Italia atau Wakil Perdana Menteri Italia, berarti orang kedua terpenting di Italia, Matteo Salvini, dia mengusulkan adanya rancangan undang-undang untuk menarik Italia dari WHO, ya, menarik Italia dari WHO. Dan ini mengikuti perintah eksekutif yang dilakukan oleh Donald Trump di hari Senin. Jadi Matteo Salvini menyatakan di DPR begitu ya, rancangan undang-undang untuk meninggalkan WHO seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Matteo Salvini adalah pemimpin Partai Liga Sayap Kanan di Italia, artinya adalah partai bukan oposan ya, artinya partai yang sekarang ini sedang berkuasa di Italia. Usulan Salvini ini muncul ketika kemudian karena Amerika keluar, maka WHO kemudian melakukan berbagai macam efisiensi-efisiensi anggaran terkait dengan pembekuan dana donasi dari Amerika Serikat, menyusul dari keputusan Donald Trump itu kan. Nah, itulah yang kemudian membuat Salvini menyatakan bahwa Italia sebaiknya tidak lagi berurusan dengan pusat kekuatan supranasional. Salah satunya yang dia maksud adalah WHO, di mana pusat kekuasaan supranasional ini termasuk WHO ini kan didanai oleh banyak negara-negara termasuk pembayar pajak Italia, artinya rakyat Italia, dan yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi multinasional. Artinya WHO saat ini kan sudah banyak sekali dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan Big Pharma ya, perusahaan farmasi multinasional yang seakan-akan mendikte langkah-langkah maupun keputusan-keputusan dari WHO. Dan sebaiknya menurut Salvini, Italia keluar saja dari WHO dan dana yang diberikan, kontribusi yang diberikan oleh Italia kepada WHO itu bisa digunakan untuk mendanai rumah sakit dan dokter-dokter serta para nakes pelayanan kesehatan di Italia sendiri, katanya dia begitu. Menurut data pendanaan WHO, Italia itu merupakan termasuk penyumbang dana signifikan dan sampai dengan hari ini sebenarnya Perdana Menteri Italia yang juga sekutu Trump belum memberikan pernyataan. Tetapi Salvini kan orang kedua yang juga merupakan sekutu utama dari Trump. Artinya sebenarnya Salvini sudah mewakili pendapat dari Perdana Menteri Italia dan sebenarnya ini adalah sebuah situasi yang selain kontroversial tapi juga menarik sekali ya. Karena sejak kurang lebih hampir 80 tahun WHO ada di dunia, kontribusi-kontribusi WHO terhadap kemajuan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan, kemudian eh, performance indikator dari WHO itu kan juga perlu dipertanyakan ya, karena sampai dengan hari ini sejak WHO berdiri itu kan tidak ada sesuatu terobosan yang signifikan terhadap penyakit-penyakit baik yang infeksi maupun yang non-infeksi kan. Jumlah penderita obesitas makin besar, jumlah penderita diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, kanker, dan penyakit-penyakit yang sangat serius mengancam nyawa manusia itu juga bukannya bertambah berkurang. Kemudian penyakit-penyakit infeksi itu juga malah bertambah dengan penyakit infeksi yang selama ini disebabkan oleh virus-virus maupun kuman-kuman
yang tradisional, virus-virus dan kuman-kuman yang natural, sekarang malah ditambah lagi dengan ancaman berbagai macam virus-virus sintetis atau virus-virus non-natural yang mengakibatkan beberapa kali terjadi wabah, beberapa kali terjadi endemi, bahkan pandemi COVID kemarin pun ditengarai, dan sudah juga dibuktikan oleh para ahli, termasuk saya yang sudah melakukan literatur review selama 3 tahun ini, bahwa virus penyebab COVID itu adalah virus yang non-natural. Dan sejauh ini WHO tidak memberikan langkah yang kontributif terhadap kepentingan negara-negara anggotanya, bahkan terkesan lebih lebih berada di pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keuntungan dari industri kesehatan, mengambil keuntungan dari masalah-masalah kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Jadi mungkin ini saatnya negara-negara yang tergabung dalam WHO untuk berpikir ulang mengenai keanggotaannya di WHO, dan seandainya memang WHO itu dianggap sudah tidak lagi merefleksikan atau tidak lagi mengutamakan kepentingan kesehatan dari negara-negara yang bergabung di WHO, maka bisa saja ada wacana untuk pembentukan organisasi kesehatan dunia yang baru di luar dari WHO. Dan itu sesuatu yang menurut saya amat sangat mungkin dan amat sangat perlu dipertimbangkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, langkah-langkah kontroversial yang dilakukan oleh Trump itu pasti akan menjadi langkah-langkah yang memberikan pengaruh secara domino efek ya terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara sekutu dari Amerika Serikat. Nah, Indonesia ini kan bukan sekutunya Amerika. Negara Indonesia ini kan bebas aktif gitu ya, netral. Tapi sekarang kan juga udah gabung sama BRICS nih. Makanya Amerika Serikat pasti, kalau menurut saya apa yang dilakukan, pasti Donald Trump akan menekan Presiden Prabowo ya untuk mempertimbangkan bersetuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Donald Trump. Kita lihat saja apakah Presiden Prabowo punya langkah-langkah taktis strategis dan seberani Donald Trump, terutama kaitannya dengan persoalan masalah kesehatan yang menjadi masalah yang sangat utama bagi kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga dukungan untuk subscriber, like, and share-nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.